Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saudara, dua hal yang paling tidak disukai oleh banyak orang adalah menunggu dan melewati proses. Menunggu dan melewati proses adalah dua hal yang sangat tidak disukai semua orang. Kenapa? Karena orang pada dasarnya mau semuanya berjalan cepat dan mudah. Sementara kita harus mengerti bahwa apapun yang berharga dalam hidup ini ternyata harus melewati proses yang panjang dan sulit. Saya ulang lagi, apapun yang berharga dalam hidup ini ternyata tidak terjadi otomatis, tapi harus melewati proses yang panjang dan sulit. Nah, itu sebabnya kita harus belajar untuk memiliki ketekunan. Kata bersama saya, ketekunan. 2, 3. Kita harus belajar memiliki keuletan, daya tahan untuk kita mampu bertahan extra mile. Sekali lagi saudaraku, apapun yang berharga, itu harus lewati proses dan kita harus benar-benar punya keteguhan hati. Coba lihat contohnya, sepiring nasi putih, harganya mungkin hanya, saudaraku, berapa puluh ribu rupiah, mungkin 15 ribu, 20 ribu. Tetapi nasi putih yang sama ketika di tangan seorang chef, seorang koki tukang masak di hotel mulia di Jakarta, maka menjadi sebuah nasi goreng yang ternyata rasanya lezat, harganya akan berkali-kali lipat. Setelah apa? Melewati proses daripada apa yang dilakukan oleh sang juru masak. Nah, dari wajah saudara kelihatan lapar semua. Saudaraku, hal yang sama juga, besi itu saudaraku, memang punya nilai. Tetapi kalau besi ini akhirnya diproses, diolah menjadi tapal kuda, maka harganya, value-nya, nilainya akan meningkat. Tetapi kalau sampai besi itu diproses menjadi pisau untuk tukang sushi, ya, untuk membuat sushi, yang ternyata ada orang ahli pembuat pisau sushi di Jepang yang menggunakan besi itu memproses, maka nilai besi itu akan menjadi ribuan dolar. Nah, saudaraku, apapun yang berharga, apapun yang penting dalam hidup ini harus lewati proses. Itu sebabnya bulan ini kita banyak belajar tentang konsistensi atau ketekunan. Nah, saudara, kita sudah banyak belajar dan mendengar khotbah. Ada mujizat dalam bersyukur, ada mujizat dalam memberi, ada mujizat dalam ibadah, ada mujizat dalam doa dan puasa. Dan semua itu baik. Tetapi hari ini kita akan belajar sebuah tema khotbah, mujizat ketekunan. Ternyata ada mujizat di dalam ketekunan kita. Ucapkan bersama saya, mujizat ketekunan. 2, 3. Saudaraku, kalau Anda mau alami mujizat, kita harus belajar punya yang namanya ketekunan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Lukas 18, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, kepada murid-muridnya, untuk menegaskan. Sesuatu yang ditegaskan adalah sesuatu yang penting dan tidak boleh diabaikan. Bahwa mereka, semua kita murid-murid Yesus, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. NCV version berkata that they should always pray and never lose hope. Kita harus selalu berdoa dan tidak pernah kehilangan pengharapan. Siapa percaya bahwa Tuhan mau kita sungguh-sungguh tekun berdoa, yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, ketekunan yang Yesus ajarkan bukan cuma dalam soal doa, tapi tekun dalam area-area yang penting dalam hidup kita. Terutama ketika kita mendengar apa yang Tuhan perintahkan dan kita harus tekun melakukannya. Lihat ayat yang kedua. Katanya, kata Yesus dalam perumpamaan ini,
Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Hakim ini ternyata sangat bengis dan tidak takut sama siapapun. Ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Anda tahu pada zaman penulisan Alkitab, yang disebut janda, seorang wanita yang sudah kehilangan suaminya. Dan wanita janda pada zaman itu dianggap look down. Kenapa? Karena sudah tidak lagi ada sandaran hidupnya. Karena suaminya sudah mati. Dan berkata janda ini, belalah hakku terhadap lawanku. Dia datang pada hakim, dia minta supaya hakim membela haknya dari lawannya. Rupanya wanita janda ini punya lawan, punya musuh. Dan rupanya ada hak wanita ini yang dirampas oleh lawannya. Kita tidak dijelaskan, mungkin bisa rumahnya, ladangnya, atau uangnya, atau apapun yang lain yang merupakan hak wanita janda ini, tapi dirampas oleh lawannya. Dan wanita ini sadar, yang bisa menolong adalah hakim ini. Ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Dengan tegas permohonan wanita janda ini ditolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya. Hakim ini berkata, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, menolong dia, membela dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang ke-6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Pelajari dan amati, ambil hikmahnya apa yang hakim itu katakan. Sekarang ayat yang ke-7, yuk kita baca sama-sama. Semua baca 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8 jawabannya, baca 2, 3. Aku berkata kepadamu, iya Tuhan akan segera membenarkan mereka. Orang yang datang pada Tuhan dengan tekun pasti akan dibenarkan, ditolong oleh Tuhan. Kita percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Akan tetapi, jika anak manusia Tuhan itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang mau menjelaskan dan menegaskan bahwa ada mujizat di dalam ketekunan. Saudara lihat, bukan cuman soal doa yang kita harus contoh dari wanita ini, tetapi soal ketekunannya, kegigihannya, keuletannya. Saat dia mengalami keadaan terjepit, dalam keadaan dia dirampas haknya, dia tahu bahwa dia perlu pertolongan, dan dia datang pada hakim yang jahat, yang bengis itu. Walaupun ditolak, tapi akhirnya karena ketekunannya, wanita ini mendapatkan pembelaan dan pembenaran. Saudara hari ini saya tidak tahu apa persoalan saudara. Apapun kesulitan yang kau hadapi, tapi Tuhan mau berkata, kalau saudara mau dibela Tuhan, kalau saudara mau mengalami terobosan dan pemulihan Tuhan, mari kita belajar ada mujizat di balik ketekunan kita. Yang percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, apa itu mujizat ketekunan? Ternyata mujizat ketekunan yang pertama adalah mengubah diri kita. Saudara, percayalah waktu kita menjadi orang yang tekun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan orang lain dulu, bukan keadaan dulu yang berubah. Tapi diri kita. Kita akan jadi lebih dewasa. Kita jadi lebih kuat. Kita akan lebih menghargai orang lain. Kita lebih bisa menghargai apapun yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Satu kali ada seorang percaya yang dalam keadaan banyak masalah. Dia berdoa dengan linangan air mata.
Tuhan, sudah lama saya minta pertolongan-Mu, tapi kenapa belum ada jalan pertolongan? Dan dalam keadaan sedih dalam doa, dia terlalu lelah, dia tertidur. Saudara, pada waktu dia tertidur, tiba-tiba dia bermimpi. Tuhan berkata kepada dia, "Nak, di depan rumahmu itu ada batu besar. Kamu harus dorong batu itu sesering mungkin. Pagi, siang, sore, kamu dorong." Lalu pria ini, saudaraku, dalam mimpinya, dia coba dorong. Dengan semua kekuatannya, dia coba dorong. Tapi ternyata, dia tidak melihat 1 senti pun batu itu bergerak. Tapi Tuhan berkata, terus dorong nak. Terus setia dorong. Terus lakukan mendorong. Dan dalam mimpi itu berbulan-bulan dia lakukan. Sampai akhirnya dia protes. "Tuhan, percuma saja. Saya mendorong, saya mentaati apa yang kau perintahkan. Toh batunya tidak bergeser." Lalu Tuhan berkata, "Nak, coba lihat ke cermin. Badanmu sekarang kekar dan kuat. Ketika engkau tekun, bukan orang lain dulu yang diubah. Kita dulu yang diubah. Jadi semakin kuat, matang, dan dewasa." Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mujizat dari ketekunan juga menginspirasi orang lain. Lihat hakim ini dalam perumpamaan Yesus ini. Kejam, tidak menghormati siapapun. Tapi bisa kalah, bisa menyerah dengan kegigihan wanita janda ini. Yang selalu datang pagi, siang, sore, malam untuk minta pembelaan hak. Sampai akhirnya hakim ini terinspirasi oleh ketekunan wanita janda ini. Saudara sekalian, saya percaya saat kita menjadi orang yang tekun cari Tuhan, tekun melayani, tekun beribadah, tekun menjadi berkat, saya yakin itu akan menginspirasi keluarga Anda, teman-teman Anda, komunitas Anda. Mereka sampai bilang, "Gila, orang-orang BMC itu, biar hujan, biar badai salju, biar di depan Broad Street ada acara parade, tetap mereka setia tekun beribadah." Kurang meriah dong ya. Haleluya. Bahkan mujizat ketekunan akan membawa terobosan. Akhirnya wanita ini menerima kembali haknya. Hakim itu akhirnya mau menolong dia. Saya percaya doa-doa saudara yang sudah Anda doakan dengan tekun, satu kali pasti terjadi terobosan. Semua kesetiaan Anda, taburan Anda dengan tekun, kebaikan, tuaian pasti sedang terjadi dalam nama Yesus. Amin. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Orang yang siang malam berseru pada Tuhan, pasti segera akan dibenarkan dan dibela oleh Tuhan. Siapa mau mengalami pembelaan Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara mungkin berkata, "Pastor Lukas, saya tahu saya harus tekun. Tapi Pastor Lukas harus tahu, nggak gampang. Saya mengalami keadaan yang menyedihkan." Nah gini ya, saya nggak sedang berbicara tentang tekun dalam konteks bekerja. Karena kalau soal tekun bekerja, saya nggak meragukan saudara. Orang Indonesia itu rajin kerja semua. Tidak ada yang amin. Bahkan kalau bisa, ya toh nggak pulang dari tempat kerjaan. Kerja terus. Orang Kristen itu, ya terutama orang Indonesia, saya nggak meragukan saudara. Anda pasti tekun untuk makan. Ya toh, yang namanya makanan itu sudah pasti Anda akan tekun. Ya, biar jauh pun pasti akan dicari, sudah tahu. Ya kan, antri pun Anda akan betul-betul mau. Tapi di sini ketekunan yang Tuhan maksud adalah apa? Tekun melakukan apa yang Tuhan minta. Tekun melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang kita belajar renungkan dari perumpamaan Yesus tentang wanita janda dengan hakim ini. Rahasia mujizat ketekunan, saya pelajari yang pertama adalah jangan pernah berputus asa. Never give up. Kata bersama saya tidak boleh berputus asa. 2, 3. Bagi Anda yang menyaksikan secara online, coba sekarang klik
Ya, di komen YouTube channel, saya tidak pernah putus asa. Saudaraku, saya percaya wanita janda ini memberi contoh buat kita. Seorang wanita yang tidak pernah putus asa. Lukas 18 ayat 3-5, kembali kita lihat. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Kata bersama saya, selalu datang. Bayangin saudaraku, biar ditolak tetap datang terus, biar dihina tetap datang terus ya toh. Dan saudaraku, dan berkata pada hakim itu, belalah hakku terhadap lawanku. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakim yang galak pun ngeri, keder, lihat ketekunan wanita janda ini. Saya yakin Tuhan kita bukan hakim yang jahat. Dia hakim yang sangat baik dan cinta kita. Gerakkan hati Tuhan dengan ketekunan yang saudara miliki. Amin, saudaraku. Nah, lihat bagaimana musuh terbesar ketekunan adalah apa? Keputusasaan. Kita udah melakukan bagian kita bertahun-tahun. Lihat seperti gambar itu. Padahal pria yang kedua di bawah sudah dekat dengan yaitu harta yang dia cari. Tapi kemudian dia menyerah. Padahal sudah sedikit waktu lagi. Dia melihat apa yang dia usahakan jadi kenyataan. Bagi saudara yang sedang putus asa, engkau yang berkata, percuma saja saya mempertahankan pernikahan, percuma saja saya dalam keluarga ini, saya mau hancurkan semua, saya mau tinggalkan. Dengar baik-baik, doamu yang sudah bertahun-tahun, usaha ketekunanmu untuk pemulihan keluarga, dalam nama Yesus, sudah di depan mata kita. The best is yet to come, yang terbaik sudah datang. Apapun yang sedang kau doakan, apapun yang sedang kau impikan, mari jangan pernah putus asa. Kalau kita putus asa, kita perlu malu dengan Tuhan. Saya ulang lagi pernyataan ini. Kalau kita putus asa, kita perlu malu sama Tuhan. Bilang kali-kali, malu sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan saja tidak pernah putus asa terhadap kita. Saat kita butuh, Dia pelihara kita. Saat kita jatuh, Dia tetap ampuni dan angkat kita. Kalau Tuhan saja enggak pernah putus asa terhadap kita, apalagi kita, never give up. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara tentu tahu tentang kisah dongeng anak-anak. Kelinci menantang kura-kura untuk lomba lari. Sementara kelinci nyantai. Dan dia anggap remeh kura-kura. Tapi si kura-kura tidak pernah berhenti melangkah. Walaupun langkahnya kecil, tapi dia terus jalan. Dia terus jalan. Dia tidak pernah putus asa. Dan tentu Anda tahu pemenangnya akhirnya adalah kura-kura. Karena kegigihannya. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali. Orang benar, orang baik, bisa jatuh, bisa gagal. Namun ia bangun kembali. Kata bersama saya, bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Berapa banyak hari-hari ini orang yang putus asa, menyerah kalah, give up. Tapi orang percaya, orang benar, bangun kembali. Kata bersama saya harus bangun kembali. Jangan pernah putus asa. Cara anti putus asa adalah apa? Minta kekuatan ekstra dari Tuhan. Saudara, saat engkau sudah tidak lagi punya kekuatan, ada kekuatan surga. Roh Kudus dicurahkan buat kita. Dia adalah kuasa. Dia adalah penolong kita. Dia penghibur kita. Dia siap untuk memberi kekuatan buat kita. Sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan buat kita. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan, sadari kerugian jika kita berputus asa. Sudah sekian tahun Anda tekun, yaitu melayani, tekun beribadah, tekun menabur, tekun jadi berkat. Tapi Anda pikir udah percuma, sia-sia aja. Toh buktinya saya nggak ngalami terobosan. Saudara,
hitung kerugian yang Anda akan alami kalau kita putus asa. Dan temukan motivasi yang terus membakar semangat kita. Minta Tuhan bukakan, beri aku motivasi Tuhan. Dan tiba-tiba Anda lihat, wow, ketika Anda mau menyerah kalah dalam rumah tangga Anda, tiba-tiba anak Anda memberikan suatu semangat kembali. Mah, Pa, jangan menyerah. Ketika Anda sudah mulai kecewa ikut Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu yang membangkitkan, mendorong Anda kembali bersemangat. Saudara, dalam acara IPLS minggu lalu, ya, Indonesian Pastor Leader Summit, komunitas gabungan fellowship gereja-gereja Indonesia se-Amerika Kanada. Dan bersyukur kita menjadi hostnya. Diadakan di kota Philadelphia secara saudaraku onsite dan online. Kurang lebih ada 50 hamba-hamba Tuhan dari berbagai kota, berbagai gereja dan berbagai state. Bahkan dari Indonesia ada yang datang khusus untuk ikut IPLS. Sementara yang online ada 200 lebih. Bahkan ada dari negara-negara, bukan cuma Indonesia, dari New Zealand, dari teman saya dari Malaysia, ya, atau dari Taiwan. Mereka juga ikut, saudaraku. Yang menarik adalah begini. Di antara hamba-hamba Tuhan yang datang onsite, kemudian ada yang berkata, kami ini sudah mau give up dengan pelayanan kami. Di masa pandemi kami melewati banyak kesulitan dalam pelayanan. Kami sudah mau menyerah kalah. Tapi puji Tuhan, saat ikut IPLS, hamba Tuhan menyampaikan firman dan juga kerukunan saling mendoakan antara gembala-gembala. Kami membuat kami semangat kembali. Dan kami mengambil keputusan, kami akan kembali ke kota kami. Kami mau semangat melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Wow. Saudara, jangan pernah berputus asa. Karena bersama saya tidak berputus asa. 2, 3. Yang kedua, rahasia mujizat ketekunan. Buang semua kemalasan. Throw away all laziness. Buang semua kemalasan. Wanita janda ini terus datang meminta pertolongan hakim ini. Siang malam tanpa mengenal lelah. Coba Anda imajinasikan. Betapa rajinnya wanita ini. Pagi dia bel rumah hakim. Siang dia bel lagi. Kemudian malam dia bel lagi. Bahkan kalau sekarang di WhatsApp, di telepon, di SMS, bahkan di sosial media, Instagram si hakim, lalu kemudian si wanita janda di komen, tolong saya. Anda tahu, wanita ini tidak malas, tapi rajin. Saudara, kalau kita mulai malas cari Tuhan, malas beribadah, malas yaitu melayani, malas jadi berkat, saudara dan saya perlu malu sama setan. Kenapa? Setan saja nggak pernah malas untuk cari jiwa. Setan keliling seluruh dunia setiap saat. Sudah nggak pernah dengar setan pensiun. Sudah kata, setan minta mengundurkan diri, nggak pernah dengar. Tapi setan terus maju. Maka kita anak-anak Tuhan tidak boleh kalah dengan setan. Rajin terus cari Tuhan. Rajin kejar apa yang Tuhan suka. Percayalah di balik kerajinan kita akan ada mujizat dalam kerajinan kita. Yang percaya katakan amin. Alkitab janji, barang siapa rajin, maka dia akan mendapat kelimpahan. Saudara mau kelimpahan katakan amin? Limpah enggak cuma bicara soal duit. Limpah hikmat, limpah yang namanya kasih, limpah yang namanya semua yang terbaik. Kapan? Kalau kita rajin. Sebaliknya kemiskinan akan menyerang pemalas. Dan sudah lihat Amsal 22 ayat 13. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Lihat, orang malas itu selalu pinter cari alasan. Ntar ajalah. Nggak usah ke gereja, nggak apa-apa. Ya toh. Nanti aja minggu depan masih ada. Selama Pak Lukas masih hidup, tetap gereja, tetap jalan. Oh, saya nggak usah melayani lagi. Karena nanti toh banyak yang lain. Nah, pemalas itu selalu pinter cari alasan. Excuse, apapun juga. Dia berkata, kalau saya nanti keluar, ada singa di jalan. Nanti saya diterkam. Lebih baik di rumah aja. Nggak usah buat apa-apa. Nah, hati-hati saudaraku. Saudara, akhir-akhir ini ada pengajaran kasih karunia, anugerah
Siapa percaya kita hidup karena kasih karunia dan anugerah Tuhan? Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi ada ajaran yang kurang seimbang. Sudah pokoknya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nggak usah lagi berupaya dengan kekuatan kita manusia. Nyantai saja, rileks saja. Saudara, nggak usah kerja keras. Pokoknya nyantai aja. Percaya Tuhan yang kerja. Kita nggak usah kerja dengan keras. Saudara, Anda tahu, itu kurang seimbang. Kenapa? Kalau Anda nanti pulang ke rumah, lalu rumah Anda gelap, ya kan? Saudara, apa Anda bilang ini? Tuhan, berikan rumah saya terang. Supaya tidak lagi ada kegelapan, supaya terang memenuhi rumah saya. Anda cukup cuma berdoa, lalu kemudian tiba-tiba rumah Anda terang. Ya enggak begitu. Saudara, Anda boleh berdoa, tapi Anda tahu, Tuhan sudah memberi fasilitas, ada lampu, ada listrik, Anda tinggal pencet, yaitu saklarnya, supaya on. Dan begitu Anda on kan, maka lampu itu nyala. Dan rumah Anda tidak gelap lagi, tapi terang. Saudara, justru dalam kasih karunia Tuhan, kita tidak kemudian nyantai-nyantai, tidak lakukan apa-apa. Tapi kita pencet tombol, itu bukan upaya manusia, kita hanya taat melakukan bagian kita. Selebihnya Tuhan melakukan bagiannya, menolong saudara dan saya. Nah, kita, tepuk tangan yang meriah dong ya. Saudara, jadi itu pandangan yang salah. Jadi Paulus sendiri berkata, justru dalam kasih karunia, aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul Yesus yang lain. Dia nggak malas-malesan. Enggak, yang penting saya pokoknya jadi Kristen asal percaya Yesus, enggak usah cari jiwa, ya toh, kok keliru saya toh. Enggak usah cari pelayanan, yang penting santai aja. No, enggak begitu. Saudaraku, Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Lihat, pemalas itu akan jadi perusak. Tapi orang yang rajin akan jadi berkat. Lihat, orang yang malas itu akan merusak apa? Merusak masa depannya. Merusak orang lain. Merusak nama Tuhan. Bahkan merusak kemajuan. Itu toh orang Kristen. Kalau di kerjaan malasnya bukan main. Nah, sudah jelas nama Tuhan yang dipermalukan hari ini. Buang semua kemalasan. Coba lihat kan dikatakan, jangan malas lagi. Amin. Rajin ibadah, rajin berdoa, rajin melayani, rajin lakukan firman Tuhan. Hidupmu akan dahsyat dan ajaib. Amin. Nah, siapa percaya kita hidup di akhir zaman? Yesus segera datang kembali. Oh, dia tidak percaya? Anda percaya katakan amin. Saudara, dalam konteks akhir zaman, Tuhan Yesus menjelaskan dalam Matius 25. Kalau Anda nanti baca dalam seluruh Matius 25, itu ada 3 perumpamaan yang Yesus jelaskan. Yaitu perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Di mana 5 gadis bijak beli minyak cadangan. Sementara yang bodoh tidak. Lalu perumpamaan yang kedua dalam Matius 25 konteks akhir zaman adalah 3 orang hamba yang terima talenta dari tuannya. Ada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Lalu juga ada pemisahan antara kelompok kambing dan kelompok domba. Dan kelompok domba adalah kelompok yang melayani orang-orang miskin. Memberi makan saat orang-orang lain sedang kelaparan. Memberi minum, mengunjungi di penjara. Nah, saudara, kalau Anda jeli dalam perumpamaan 3 perumpamaan Yesus tentang akhir zaman. Kesimpulannya ternyata kita tidak boleh malas mengerjakan tugas kita yang Tuhan perintahkan. Kata bersama saya tidak boleh malas lagi. 2, 3. Kenapa? 5 gadis yang bodoh punya duit, tapi malas beli minyak cadangan. Begitu sudah padam pelitanya, cuma mau minta dari yang bijaksana, nggak dikasih karena nggak cukup. Lalu Anda tahu, mereka baru beli minyak, tapi waktu balik pintu sudah tertutup. Sementara hamba dengan 1 talenta
ternyata malas. Dia pendam, tidak kerjakan apa-apa. Memang dia tidak menghilangkan talenta tuannya. Tapi malas dan jahat, kata tuannya. Dan kelompok kambing ternyata malas menjadi berkat. Malas melayani orang-orang miskin. Sementara kelompok domba adalah kelompok yang melayani Yesus saat mereka menolong orang-orang yang berkesusahan. Saudara dengar baik-baik. Di akhir zaman ini, Tuhan mau kita tidak malas-malasan lagi melakukan perintah Tuhan. Justru gunakan kesempatan ini. Layani Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, cari Tuhan, kerjakan bagian saudara. Dan Tuhan akan membawa kita dalam kemuliaan yang luar biasa. Katakan amin. Nah, saudaraku, bagaimana cara tetap rajin? Sadari keuntungan hidup rajin. Oh, kalau saya rajin kerja, rajin ibadah, rajin melayani, rajin menabur, rajin menolong orang, rajin berbuat kebaikan, untungnya apa? Anda bisa hitung. Lalu disiplin diri untuk tetap rajin. Memang terkadang kita malas. Paksa dirimu, disiplin diri. Kamu gak boleh malas. Ayo melayani, ayo kamu berdoa, ayo baca Alkitab. Disiplin diri. Lalu buang semua alasan bagi kemalasan. Seperti tadi pemalas berkata, oh nanti kalau saya keluar ada singa. Semua akan bisa cari alasan. Tapi orang yang rajin adalah orang yang berkata, aku mau Tuhan melakukan kehendak dan perintah-Mu. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia mujizat ketekunan adalah tetap fokus kepada tujuan. Tetap berfokus kepada tujuan. Wanita janda ini dalam perumpamaan Yesus, dia tahu fokus. Dia tidak mau terganggu dengan yang lain. Pokoknya aku mau hakim ini menolong, membela hakku. Dia fokus kepada tujuannya. Dan saudaraku, fokusmu adalah masa depanmu. Tidak ada yang amin. Saya ulang lagi. Fokus kita adalah masa depan kita. Ayo ucapkan bersama saya, fokus saya adalah masa depan saya. 2, 3. Lebih keras lagi, fokus saya adalah masa depan saya. Saudara, kalau Anda fokus yang salah, engkau akan mengalami kehancuran. Tapi kalau fokus hidupmu benar, apa yang Tuhan suka, apa yang menyenangkan Tuhan, hidupmu akan dahsyat. Kalau engkau cuma fokus dalam hidup ini cari duit, yang penting saya lebih kaya lagi, hidupmu akan berakhir seperti orang kaya yang bodoh. Dan kalau engkau berkata, Tuhan, duit itu kekayaan cuma bonus. Yang aku fokuskan, aku kejar cari Tuhan, aku utamakan Tuhan, nanti bonus akan menyertai hidupku. Itu hidupmu akan mulia. Fokus kita yang penting saya dapat sebanyak mungkin untuk diri saya. Maka engkau akan menjadi orang yang greedy dan engkau akan jadi orang yang pelit dan hidupmu gak akan jadi berkat. Dan kalau engkau fokus, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan dari hidupku, apa yang bisa aku tabur untuk menolong orang lain, untuk mensupport pekerjaan Tuhan, hidupmu akan berakhir mulia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Satu kali ada seorang ibu selesai kebaktian datangi pendetanya. Pak pendeta, saya mau pamit. Loh kenapa Bu? Ini adalah akhir terakhir saya ke gereja Bu, Pak. Loh kenapa? Mulai minggu depan saya tidak lagi mau ke gereja selama-lamanya. Loh emangnya ada masalah apa Bu? Pak pendeta masa nggak tahu sih? Percuma saja saya ke gereja Pak. Loh kenapa? Bapak nggak lihat? Bapak khotbah semangat. Ada yang cuma ngobrol sendiri jemaat. Yang pasti bukan BMC. Gereja lain. Bapak nggak tahu pada waktu Bapak khotbah ada yang tidur. Bapak nggak tahu orang-orang di gereja suka gosip. Suka ngurusin urusan orang. Pak, saya kecewa sama gereja. Sudah lebih baik saya mulai hari ini terakhir ke gereja. Lalu pendeta itu berkata, Bu, sebelum ibu memutuskan itu, boleh enggak saya minta tolong terakhir. Apa Pak? Bu, ini ada secangkir kopi
yang penuh dengan kopi. Tolong ibu bawa keliling gereja ini, Bu. Oh, Pak Pendeta mintanya kok aneh-aneh. Please, terakhir saja, Bu. Terus tolong bawa tapi satu, Bu. Tidak boleh ada satu tetes kopi pun yang tumpah. Oke, gampang itu, kata ibu itu. Dan dia ambil segelas kopi penuh ini, saudaraku. Dia mulai jalan keliling gereja. Dia jalan ke keliling semua ruangan gereja. Sambil dia amati, jangan sampai ada yang tumpah. Dia amati, sampai dia puter, balik ke pendeta. Pendeta, sudah saya kerjakan. Lihat, nggak ada satu tetes pun yang tumpah dari kopi ini. Bu, waktu ibu lihat kopi ini dan menjaga tidak sampai tumpah. Ibu lihat lagi nggak jemaat yang tukang gosip itu? Ya nggak lihat sih Pak, saya cuma lihat sama gelas ini. Ibu lihat lagi nggak jemaat yang tidur waktu khotbah? Ya nggak lihat pendeta. Ibu lihat lagi nggak tadi jemaat yang ternyata ngobrol sendiri waktu khotbah? Ya nggak lihat. Bu, selama ini ibu ke gereja, fokus ibu salah. Ibu cuma lihat orang lain dan lihat kekurangan dan kelemahan gereja. Mulai hari ini Bu, ibu fokus yang benar. Ibu datang ke gereja untuk cari Tuhan, ngalami Tuhan. Hidup ibu akan dahsyat. Bagaimana dengan fokus kita selama ini? Jangan-jangan kita punya fokus yang salah. Ayat yang terakhir Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata di sini bukan cuma mata fisik, tapi cara fokus kita, cara pandang kita. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Jika cara pandang kita sehat, benar, baik, hidupmu akan penuh dengan terang. Masa depanmu terang. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika mata kita tidak sehat, semuanya akan gelap. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, hati-hati dengan apa yang kita pandang. Hati-hati dengan fokus kita. Biar kita terus memfokuskan diri kepada apa yang benar, yang berkenan pada Tuhan. Dan cara tetap fokus kepada tujuan adalah apa? Kalahkan setiap gangguan. Iblis seringkali berusaha memberi distraction, gangguan-gangguan. Bahkan juga godaan-godaan supaya kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Hari ini kalahkan semua. Terus pertajam fokus yang mau diraih. Terus perkatakan janji Tuhan. Semua apa yang menjadi janji Tuhan Anda tulis, Anda ucapkan. Bertekad kuat mencapai tujuan. Apapun terjadi, saya harus menyelesaikan tugas panggilan saya sampai akhir hidup saya. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, saya tahu beberapa teman ketika bersama-sama mulai membagi berkat makanan bagi komunitas. Setiap Kamis pagi. Sejak pandemik tahun lalu sampai hari ini setiap Kamis. Bahkan juga sembako delivery. Beberapa teman-teman berkata, Pak, kayaknya percuma saja. Kita kayak memberi garam ke air laut. Pak Lukas gak tahu. Itu orang-orang malas kerja. Pak Lukas gak tahu mereka itu pindah-pindah. Hari ini kemis ini ke sini. Nanti hari besok antri di tempat lain dan sebagainya. Pak Lukas gak tahu. Itu yang SMS sembako itu sudah kerja. Duitnya banyak. Tapi mereka malah mau nimbun beras. Saudara, saya bilang sama teman-teman itu. Saya tahu. Sebelum Anda diberitahu pun saya tahu. Tapi jangan pernah fokus kepada yang demikian. Fokus kita kerjakan perintah Tuhan. Jadi berkat, nabur yang baik. Percayalah saat kita fokus kepada panggilan Tuhan. Yang diuntungkan bukan orang yang terima makanan lebih dulu. Tapi justru kita yang menabur, kita akan semakin dipelihara oleh Tuhan. Saudara, hari ini mari belajar. Fokus kepada tujuan yang benar. Kesimpulannya, orang sukses adalah mereka yang menyadari ada mujizat di balik ketekunan. Hari ini ketekunan apa yang harus kita tingkatkan dari hidup kita? Rahasia mujizat ketekunan yang pertama, jangan pernah berputus asa. Walaupun hari ini belum ada terobosan. Walaupun hari ini belum ada namanya pemulihan, teruslah bertekun. Jangan berputus asa. Kalaupun doa sudah digenapi Tuhan. Apapun yang kau minta sudah kau dapatkan. Jangan pernah putus asa. Cari Tuhan lebih rajin lagi. Yang kedua, buang semua kemalasan.
Buang semua mental malas, alasan apapun juga, excuse. Mari kerjakan bagian kita. Dan yang ketiga, tetap berfokus kepada tujuan. Tujuan kita adalah Yesus. Kita beribadah, melayani, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan saat kita melakukan bagian kita dengan baik, Tuhan akan setia melakukan bagiannya. Camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Kalau Tuhan mendengar dan melihat ketekunan kita, Dia pasti segera membela kita. Siapa percaya ada mujizat dalam ketekunan? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.